pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Aini Chan dan Chelsea Chan di Historical News yang akan memberikan Anda berita-berita seputar sejarah serta membawa Anda kembali menjelajah waktu. Di tanah air Indonesia tercinta yang Anda pijak saat ini, tentunya tidak lepas dari perjuangan keringat dan letih para pahlawan kita di masa lampau. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai masa Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Lama adalah sebuah periode yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa ini dipenuhi oleh dinamika dan gelonjang. Periode ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, upaya membangun identitas nasional, dan berbagai eksperimen politik yang mewarnai perjalanan bangsa. Nah, tentunya pemirsa pasti penasaran dong, apa itu Orde Lama serta apa yang terjadi pada masa itu? Untuk memahami lebih dalam mengenai kompleksitas Orde Lama, mari kita saksikan laporan dari para reporter yang akan mengulas berbagai aspek penting dari periode ini. Baiklah, saya kembalikan ke lapangan. Di sini terima kasih untuk Pewara, dan saya di sini sudah bersama narasumber dan juga guru SMA Negeri 13 ini. Baiklah, dengan siapa saya? Dengan Bu Irma. Bu Irma. Baik Bu, saya ingin bertanya, bagaimana sih sistem kehidupan pada masa Orde Lama dan sistem pemerintahannya pada saat itu? Oke, yang dimaksud dengan Orde Lama sebenarnya adalah istilah ini pertama diciptakan oleh Soeharto untuk membedakan periode masa pemerintahan Soeharto sendiri dengan pemerintahan Soekarno. Nah, kalau ditanya gimana sih sistem pemerintahannya pada masa Orde Lama, lebih terfokus kita sorotilah demokrasi terpimpin, di mana peran presiden itu cenderung absolut, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di bidang kebijakannya, seperti nanti adanya pembubaran MPR diganti dengan MPRS, kemudian lebih condong politik luar negeri kita ke komunis dibandingkan seharusnya kan Indonesia itu sistemnya bebas aktif, tapi pada saat itu terjadi lebih condong hubungannya dengan komunis. Terima kasih untuk Bu Irma telah menjelaskan bagaimana sistem dan pemerintahan pada masa Orde Lama tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke Pewara. Di sini reporter Suci Andini. Saya reporter Jaka Wardana. Nah, di sini saya ada salah satu narasumber. Boleh dikenalin Bang, nama siapa dan dari mana? Halo, saya Krishna. Saya mahasiswa dari Universitas Dharma Agung. Nah, di sini saya ingin bertanya nih pada narasumber. Pada saat Orde Lama itu kan banyak monumen-monumen yang dibangun. Nah, monumen apa saja sih yang dibangun, Bang? Pada masa Orde Lama ada beberapa monumen yang dibangun, yaitu ada Bandara Udara Juanda, Jembatan Ampera, Bendungan Jatiluhur, Stadion Gelora Bung Karno, dan Monumen Nasional Monas. Wah, banyak banget ya ternyata monumen-monumen yang telah dibangun pada saat Orde Lama. Nah, saya persilahkan pada reporter kedua untuk bertanya. Ada satu pertanyaan nih untuk narasumber kita kali ini. Pertanyaannya yaitu, kapan sih Bang yang diresmikan Bandara Juanda? Bandara Juanda diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1964. Dan fungsinya itu adalah untuk militer dan mendukung mobilitas kampanye di Irian Barat. Begitu. Nah, sangat banyak banget ya wawasan yang kita terima dari narasumber ini. Sekian dari saya, reporter Andin dan reporter Jaka. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Makasih ya Bang. Ya, makasih Bang. Pertanyaan pertama nih, menurut dan pendapat kakak, apakah ada dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat kondisi buruk ekonomi pada saat Orde Lama? Kalau dampak sosialnya tentu ada ya, karena kan kalau pada masa Orde Lama itu krisis ekonomi menyebabkan inflasi. Jadi ketika inflasi terjadi, daya beli masyarakat itu menurun, kemudian itu menyebabkan ketika daya belinya menurun, tapi di satu sisi harga bahan pokok itu melambung tinggi, sehingga masyarakat kesulitan untuk membeli barang-barang pokok.
Kemudian karena krisis ekonomi juga masyarakatnya itu angka kemiskinannya meningkat, kemudian sulit juga mendapatkan pekerjaan. Jadi dampak-dampaknya itu menurut saya emang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sendiri. Ya, seperti itulah jawaban dan pendapat dari kakak, siapa namanya? Naomi. Kak Naomi, tentang ekonomi buruk yang dirasakan oleh masyarakat pada masa Orde Lama. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kepada pewara, saya serahkan. Terima kasih kepada Puara. Di sini dengan narasumber saya dengan Hilda Mary dari SD Negeri 060823 Kecamatan Medan Amplas. Oke, baik Bu, saya mau bertanya nih. Bagaimana cara mengakhiri keburukan ekonomi pada periode Orde Lama? Akhirnya, keadaan ekonomi yang semakin memburuk ditambah dengan ketegangan politik yang tinggi membuat pemerintah Orde Lama tidak mendapatkan dukungan, terutama dari kalangan militer. Pada tahun 1966, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto setelah peristiwa G30S. Pemerintah baru, Orde Baru, menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada stabilitas. Pengelolaan sumber daya alam, menerapkan kebijakan ekonomi terbuka yang lebih pro investasi. Oke, seperti itu ya penjelasan dari narasumber saya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Oke, baik, saya kembalikan kepada studio. Terima kasih kepada reporter kami atas ulasannya mendalam. Wah, ternyata banyak juga ya orang-orang yang tahu mengenai sejarah. Atau reporter kita nih yang jago mencari narasumber yang tahu mengenai sejarah. Nah, begitulah pemirsa, masa Orde Lama ini merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Dengan mengetahui masa lalu, kita dapat belajar dan mengambil hikmah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tetaplah bersama kami di Historical News untuk informasi menarik lainnya. Masa sekolah dulu serasa di dalam sinetron. Aku marah pica bunga, menangis dan memohon. Rada yang mau mengalah, aduh siyo tolong. It's real story, it's sudah yang sama bari. Terpakai karang atau episode film bersari. Cukup kesimpulan, rada yang mau rekayasa. Yang bawa umur jangan terbiasa, khusus peminat dewasa. Aduh, masa-masa yang saya bilang aduh, susah senang temannya masa bodoh. Remember again the kacau, grup community anak-anak maco. Okay, intro melody, okay let's go. Kita mau babai dulu ya.